Kali ini kita akan mempelajari mengenai peta P dan peta NP. Sebelumnya, P chart dan NP chart ini gunanya untuk mengendali proporsi dan banyak digunakan sebagai pemberitahu jika apakah cacat produk yang dihasilkan itu masih dalam batas yang disyaratkan atau tidak. Kita langsung ke peta P. Jadi dari peta P ini diberitahu bahwa dalam setiap tanggal itu direkapitulasi berupa jumlah barang yang reject, tolak, atau biasa disebut dengan NG. Nah, itu dia berbeda dalam setiap harinya. Kemudian digunakan pada jenis kali ini digunakan jumlah sampel yang seragam. Artinya dalam setiap hari itu terdapat jumlah tolak not good dengan pengambilan jumlah sampel yang sama. Nah, jadi tolak barang NG ini dalam setiap tanggalnya menentukan dari proporsi cacat pada tanggal tersebut. Untuk pertamanya, kita jumlahkan menggunakan fungsi autosum. Tinggal kita tarik aja. Jadi ditentukan bahwa dalam satu bulan itu terdapat jumlah reject atau NG sebanyak 62. Sementara dengan jumlah sampel sebanyak 1000 yang terdistribusi sebanyak 50 pada setiap harinya. Selanjutnya, kita menghitung proporsi cacatnya. Jadi proporsi cacat di sini ada rumusnya, yaitu P sama dengan X dibagi N, di mana proporsi kesalahan dalam tiap sampel sama dengan banyaknya produk yang salah dalam tiap sampel dibagi dengan banyaknya sampel yang diambil dalam setiap inspeksi. Berarti dari jumlah tolak NG-nya dibagi dengan jumlah sampel. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita tarik aja. Nah, proporsi yang dimaksud adalah jumlah standar pada satu hari tersebut dengan asumsi bahwa tolak not good-nya sebesar sekian. Seperti itu. Lalu, kita hitung saja autosum-nya. Sudah dijumlahkan. Nah, lalu kita langsung ke perhitungan dari central limit, karena central limit ini menjadi patokan dari perhitungan dari UCL dan LCL-nya. Jadi, central limit ini dia dihitung dengan membagi jumlah tolak atau not good dibagi dengan jumlah keseluruhan, jumlah sampel keseluruhan selama 1 bulan. Nah, ini dua-duanya kita kunci supaya bisa ditarik ke bawah. Kita enter. Tinggal kita tarik aja, karena udah pasti sama hasilnya. Jadi untuk central limit atau batas nilai tengahnya itu adalah 0,06. Kemudian apa? Kita mencari UCL dan LCL. Tapi sebelumnya agar mempermudah maka kita bagi dulu menjadi 2 bagian. Jadi perhitungannya kita hitung tersendiri untuk yang ada di dalam kurung. Nah, untuk menghitung ada di dalam kurung kita menggunakan rumus SQRT atau akar. Nah, dari jumlah ada di dalam akar ini, jadi jumlah di dalam akar ini kita konversi ke dalam rumus yang ada di Excel. Jadi kita hitung SQRT yang artinya akar, buka kurung, jadi CL-nya atau P, kemudian dikali dengan buka kurung 1 dikurang dengan CL-nya lagi tutup kurung. Kemudian dibagi dengan jumlah sampelnya, yaitu sebanyak 50. Seperti ini. Tinggal kita tutup kurung lagi, lalu enter. Kita dapatkan hasil untuk yang di dalam akar ini sebesar 0,03. Jadi tinggal dijumlah dengan P-nya saja atau dikurang dengan P-nya saja. Jadi untuk perhitungan SQRT-nya kita sudah dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung UCL-nya. UCL ini adalah batas kendali atas. Jadi kita hitung yang pertama dulu. Untuk rumus ini sebenarnya ada kekurangan satu bagian, yaitu P ditambah 3 dan P dikurang 3. Jadi di tengah-tengah ini ada 3. Jadi kita masukin aja rumusnya sama dengan CL-nya atau P. Kemudian ditambah dengan 3. Ditambah dengan 3.
ditambah dengan buka kurung dulu 3 dikali dengan SQRT-nya. Dan jangan lupa SQRT-nya ini dikunci supaya bisa langsung ditarik ke bawah. Ini kita sudah dapatkan rumus fungsinya. Kemudian kita enter. Maka hasil dari batas kendali atasnya itu sebesar 0,16 yang mana sama pada setiap tanggal dari kerjanya. Terus dari perhitungan UCL kita langsung ke perhitungan LCL atau batas kendali bawah. Perhitungan dari LCL ini sama, cuma dia berbeda tanda yaitu minus. Jadi kita masukin rumus yang sama aja. Kita copy paste saja, tinggal diganti nanti tandanya. Ininya kita ubah dengan simbol minus. Maka hasilnya 0,0. Nah, ini sebenarnya bukan 0,0. Tapi kalau kita lihat lagi adalah 0,04. Kita nggak bisa gunain minus. Kenapa? Karena minus tidak termasuk dalam batas paling bawah. Nah, batas paling bawah itu standarnya adalah 0. Jadi ini kita ubah saja ke 0. Karena tidak ada minus 0. Kita ubah aja ke 0, kemudian kita tarik langsung ke bawah. Jadi untuk LCL-nya adalah 0. Untuk sampai sini peta P sudah kita temukan baik dari batas kendalinya bersama dengan jumlah proporsi pada setiap tanggal kejadiannya, seperti itu. Kemudian kita konversi ke dalam bentuk dari chart atau grafik. Nah, grafiknya ini yang kita ambil adalah dari proporsi cacat, kita tarik sampai dengan LCL-nya. Lalu kita klik insert, tab insert, lalu pilih chart garis atau grafik garis yang mana bagiannya adalah line width markers. Nah, di sini kita tulis bahwa di sini adalah peta P. Kita ganti namanya peta menjadi peta P. Di sini kita bisa juga gunain langsung ke Minitab. Gimana buat pakai Minitab sih? Nah, buat pakai Minitab kita cuma ambil secara langsung baik dari data awalnya yaitu tolak dan juga jumlah sampelnya. Jadi yang reject dan juga jumlah sampel pada pengambilannya seperti itu. Jadi kita buka dulu Minitabnya. Setelah datanya tadi kita drag terus kita copy lalu kita tempel. Nah, jadi kita udah dapat datanya, udah kita up di Minitab. Langkahnya seperti apa? Jadi langkahnya kita klik start, lalu control chart, kita pilih atribut chart karena ini termasuk jenis peta atribut. Yang mana peta atribut sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dia itu bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Kita klik, kita pilih P sebagai P chart. Nah, di sini kita tunggu. Terus muncul kotak dialog yang mana kita masukkan variabelnya sebagai tolak atau NG, lalu subgrupnya adalah jumlah sampel. Kita oke aja. Maka kita akan dapatkan hasilnya secara praktis dalam Minitab. Sama seperti chart yang tadi kita buat di Excel. Kita copy graph aja. Nah, kita copy grafiknya, kita paste di sini. Lalu kita tempel. Kita paste saja. Akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kesimpulannya seperti apa? Nah, kesimpulannya adalah kita mencari seperti yang tadi di awal, gunanya kita bisa memberitahu mana cacat produk yang dihasilkan itu masih dalam batas yang disyaratkan atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat yang keluar dari batas kendali ada satu sampel, yaitu sampel nomor 9. Nah,
Sebagai perhitungan ya dalam peta P dan NP ini, untuk peta P terlebih khususnya, bahwa kita perlu revisi untuk tanggal melewati batasnya. Jadi kita seleksi di mana nanti kita membuat peta revisi atau peta perbaikan peta P-nya dengan menghilangkan tanggal yang mana rejectnya itu mau keluar dari proporsi awalnya dari batas kendali, yaitu sampel 9 pada tanggal 9 Oktober. Yang ini kita eliminasi. Nah, jadi nanti untuk peta perbaikan atau revisinya kita ambil selain dari eliminasi ini, dari sampel yang ada eliminasinya. Tinggal kita salin aja, sama seperti yang kita tempel. Kemudian kita ambil lagi yang selain tanggal 10 sampai tanggal 20. Kita bagi. Nah, maka kita sudah dapatkan hasilnya. Ini nggak ada jam ini juga.
bisa setan alas. Kita kunci dari SQRT-nya supaya bisa ditarik ke bawah. Lalu kita enter, kemudian kita enter. Di sini batasnya sudah menurun ya, jadi 0,15. Kita tarik ke bawah, lalu LCL tinggal kita copy aja, kita ganti rumusnya. Kita ganti tandanya jadi minus. Kurang. Di sini dia masih minus, hasilnya masih minus 0,04. Maka kita ganti jadi angka 0, karena tadi batasnya adalah 0, tidak boleh minus dari batas bawahnya. Selanjutnya kita menghitung dari setelah kita menghitung dari UCL dan LCL-nya, maka kita temukan atau kita konversi data tersebut ke dalam chart. Langkahnya masih sama, jadi kita drag dari proporsi sacat sampai dengan LCL ke bawah, lalu kita insert, terus kita klik dari garis grafik garis tipenya line with markers. Nah, di sini jadi kita namain adalah peta P perbaikan atau peta P revisi. Karena dia tujuannya adalah mengeliminasi dari data yang keluar dari batas kendali yang tadi di atas. Peta P perbaikan. Jadi kita tulisnya seperti ini kurang lebih, dan datanya pun tidak ada yang keluar. Jadi kesimpulannya, jika tidak ada data yang keluar, maka kita tidak akan melakukan revisi lagi. Kita melakukan revisi jika masih ada data yang di luar kendali, dan dilakukannya kita mengeliminasinya langsung satu-satu. Jadi satu persatu, tidak bisa sekaligus mengeliminasi data yang ada. Jadi seperti itu. Nah, untuk kita menghitungnya di Minitab, itu sama seperti proses yang tadi di atas, peta P pada awalnya. Nah, jadi tinggal masukin aja data dari rejectnya atau no good, juga jumlah sampelnya. Terus kita pilih start, kemudian klik attribute chart, control chart, kemudian kita klik dari control chart, tadi kita pilih attribute chart, lalu kita pilih P, seperti itu. Nah, nanti tinggal keluar hasilnya. Jadi itu secara install lanjutan daripada peta P. Jadi kedua peta ini saling terkait seperti yang awal saya informasikan. Seperti yang tadi saya informasikan, nah peta P itu sebagai pengendali proporsi kesalahan, sementara NP itu penghitung banyaknya kesalahan. Nah, data yang kita gunakan ini masih sama seperti peta P, yang mana berjumlah 20 sampel observasi dengan jumlah tolak no good dan jumlah sampel yang bervariasi. Jadi yang menjadi poin utama dari perhitungan peta NP ini adalah jumlah dari tolak atau NG pada setiap observasi yang ada. Jadi yang untuk pertama kita hitung adalah jumlahnya. Dari jumlah ini kita totalkan,
Di sini kita dapat hasilnya masih sama, jumlah dari total dari barang reject atau NG itu sebesar 62. Kemudian kita tarik dengan jumlah sampel totalnya adalah 1000. Kemudian kita lanjut ke perhitungan central limitnya atau nilai tengah. Di sini sudah ada rumus yang mana menentukan bahwa CLNP itu ditentukan dari total banyak cacat, yang ini 62 dibagi dengan jumlah observasi, yaitu sebanyak 20 atau 20 hari. Nah, dari ini kita masukkan rumusnya 62, kita kunci, kemudian dibagi dengan jumlah total observasinya sebanyak 20. Maka hasilnya seperti ini. Jadi nilai tengahnya adalah 3,10. Kita tarik ke bawah. Setelah kita menentukan CL-nya, kita akan menentukan dari UCL atau batas atas dan LCL batas bawahnya. Nah, dari batas bawah dan batas atas ini kita menentukannya menggunakan rumus yang tertera di layar. Nah, untuk rumus ini agak sedikit berbeda dengan perhitungan peta P karena di sini dalam kurungnya akan ada sedikit perbedaan. Nah, untuk menghitung dalam yang ada dalam akarnya, kita masukkan rumusnya SQRT juga. Untuk rumusnya adalah SQRT yang mewakilkan pada akar, kemudian buka kurung, nilai NP. Nilai NP yang dimaksudkan adalah nilai dari selnya atau nilai titik tengahnya sebesar 3,10. Dan itu sama rata semuanya. Kemudian dikali dengan 3. Dikali dengan dalam kurung 1 dikurang P. Jadi kita tuliskan simbol kali, kemudian buka kurung. Kita masukkan angka 1 sesuai rumus dikurang dengan P. Nah, P yang di sini adalah nilai dari CL atau nilai tengah pada peta P. Jadi kita langsung ambil dari nilai tengahnya peta P, yaitu 0,06. Setelah kita masukkan rumus, kita tutup kurung lagi, selesai. Tinggal kita enter. Maka di sini nilai dari bagian setengah bagiannya, yaitu nilai akarnya adalah 1,7 sekian sekian sekian. Nah, untuk kelanjutannya kita langsung menghitung dari UCL dan LCL rumusnya secara keseluruhan. Yang pertama kita hitung batas atasnya dulu. Kita masukkan rumusnya NP, yaitu nilai titik tengahnya, kemudian ditambah dengan 3. 3 itu mengikuti dengan rumus, kemudian dikali dengan nilai SQRT-nya. Dan nilai ini SQRT-nya dalam fungsi Excel ini kita kunci. Maka kita dapatkan hasil batas atasnya sebesar 8,22. Kita tarik ke bawah. Setelah kita menghitung UCL, maka kita menghitung LCL-nya atau batas bawahnya. Rumusnya sama, yang berbeda hanyalah simbol atau tanda dari penjumlahannya. Tadi jumlah, sekarang minus atau kurang. Bisa kita salin aja dari sini. Jadi tinggal kita ganti tandanya. Kita masukkan rumusnya. Kita kurang ganti. Maka hasilnya sebesar minus 2,0. Jadi ini minus, seperti yang awal saya jelaskan, minus itu tidak masuk ke dalam batas bawah, karena batas bawah hanya sampai 0. Jadi angka 0 ini minus ini kita ganti dengan angka 0. Nah, seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Lalu selesai. Untuk perhitungan UCL dan LCL ini sudah selesai, jadi kita bisa langsung konversikan ke dalam bentuk chart atau grafiknya. Jadi untuk mengambil nilai grafiknya, kita yang harus kita ambil adalah nilai dari tolak atau no good atau reject. Lalu kita ambil nilai titik-titiknya. Jadi kita ambil ini, kemudian kita jangan lupa pencet kontrol sembari kita drag. Nah, sekarang kita klik insert. Lepas itu kita pilih chart yang berbentuk garis, yang mana tipenya line with markers.
Maka di sini kita dapatkan dari peta NP-nya. Kita tulis saja peta NP. Nah, dari sini juga kalian bisa melihat kalau misalkan tadi seperti yang di awal, tujuan dari pembuatan peta P dan peta NP ini adalah untuk melihat apakah ada sampel yang di luar dari batas yang disyaratkan atau tidak. Dan di sini masih ada batas yang disyaratkan, yaitu keluar dari batas yang disyaratkan, yaitu sampel nomor 9 atau pada tanggal 9 Oktober. Nah, jadi yang harus kita eliminasi adalah tanggal 9 Oktober. Untuk langkahnya sebelumnya, kita dalam penggunaan operasinya menggunakan Minitab, maka kita hanya mengambil dua variabel, yaitu tolak atau NG, lalu juga jumlah sampelnya. Tinggal kita salin, lalu kita masukkan, kita tempel ke dalam Minitab. Maka data akan kita tempel setelah kita melakukan. Nah, setelah selesai, maka kita langsung klik bagian tab Start, lalu kita pilih Control Chart, kemudian pilih atribut chart, lalu pilih yang pilihan NP. Sebagai variabel kita pilih C1, yaitu barang sampel rejectnya. Sementara untuk ukuran subgrupnya kita pilih C2 atau jumlah sampel. Kita klik OK. Maka secara otomatis sudah terhitung dari grafik peta NP-nya. Tinggal kita tunggu saja prosesnya. Nah, untuk perhitungan ini tentu sama seperti peta P, karena perhitungan peta NP ini akan mengeliminasi yang mana sampel salah satu sampel atau lebih sampel observasi yang harus dieliminasi, yaitu pada tanggal 9 Oktober. Maka kita harus mengeliminasi pada tanggal 9 Oktober. Kemudian pada peta NP atau revisi atau perbaikannya, kita gunakan data yang tidak kita eliminasi. Jika memang data tersebut sudah tidak ada yang keluar dari batas yang disyaratkan, maka data tersebut aman dan masih dalam batas wajarnya, sehingga bisa diterima data tersebut. Nah, untuk ini bisa kalian praktekkan lagi, mengulang dari apa yang saya jelaskan dari awal hingga akhir. Setelah itu ada peta kendali P, sampel bervariasi. Nah, peta kendali P sampel bervariasi ini yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa peta kendali P dengan sampel bervariasi dia tidak memiliki perhitungan NP-nya karena jumlah sampel itu berbeda-beda. Jadi dalam perhitungannya sama, hanya berbeda sedikit aja dari perhitungan yang sebelumnya, bahwa jumlah produksi itu dibagi dengan jumlah cacat, akan menentukan dari persentase cacat, dan kemudian dapat kita gunakan rumus yang sama seperti perhitungan P dengan mengkombinasikan dari rumus-rumus yang ada untuk menentukan dari batas-batas yang ada seperti LCL, CL, dan UCL. Nah, untuk perhitungan ini kita lewati saja karena ini tidak termasuk dalam materi. Ini sebagai review yang harus kalian ketahui. Jadi untuk peta P dan peta NP ini sampai peta NP revisi atau perbaikan, dan itu harus kalian ulangi seperti yang saya jelaskan dari awal, seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan pada penjelasan materi peta C dan peta U.